Saya yakin malam hari ini banyak di antara kalian yang sudah menunggu pemutaran pertama teaser trailer project pertama yang akan mengawali DC Universe-nya James Gunn. Sebenarnya DC Universe ini sudah dimulai melalui sebuah serial yang sekarang sedang ongoing, dan serial tersebut adalah Creature Commandos yang berformat animasi, dan sampai dengan video ini dibuat sudah ada 4 episode untuk serial Creature Commandos. Kalian bisa saksikan di HBO Max yang sekarang layanan dan platform tersebut sudah tersedia di Indonesia. Dan hari ini menjadi hari yang penting untuk para penggemar DC, terutama untuk para penggemar DC Universe yang sekarang sudah digarap oleh James Gunn. Dan saya yakin hari ini adalah hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, terutama untuk penggemar Superman, karena hari ini adalah hari perilisan teaser trailer Superman. Film ini adalah film yang sangat penting untuk para penggemar DC, terutama untuk James Gunn, karena untuk mengingat kembali sebulan setelah dia ditunjuk sebagai CEO-nya DC Universe, dia akhirnya mengumumkan untuk menggarap sendiri film Superman yang akan mengawali DC Universe ini dalam format live action. Sementara untuk format animasi, Creature Commandos yang sudah mengawalinya. Lalu kemudian beberapa bulan setelahnya, tepatnya di bulan Januari tahun 2023, James Gunn membuat sebuah video pengumuman di mana dia mengumumkan sejumlah proyek yang akan memulai DCU Chapter 1 Gods and Monster. Lalu kemudian di bulan Juni tahun 2023, akhirnya James Gunn mengumumkan para cast yang akan bergabung dalam film Superman garapannya. Dan akhirnya ditunjuklah dua aktor utama yang akan bermain sebagai main karakter dalam film tersebut, yaitu David Corenswet dan juga Rachel Brosnahan. David Corenswet akan memerankan karakter Clark Kent alias Superman, sementara Rachel Brosnahan akan memerankan karakter Lois Lane. Kemudian pada bulan Maret, James Gunn akhirnya memulai proses syuting untuk film yang satu ini. Dan untuk merayakan dimulainya proses syuting Superman tersebut, James Gunn merilis sebuah poster yang merupakan lambang dari kostum Superman yang akan dikenakan oleh David Corenswet. Dan sekaligus pada tanggal itu juga, dia mengumumkan telah mengubah judulnya yang awalnya adalah Superman Legacy menjadi film Superman. Selain David Corenswet dan juga Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult juga diumumkan bergabung dalam film ini untuk memerankan karakter villainnya, yaitu Lex Luthor, yang merupakan musuh abadinya Superman. Lalu kemudian beberapa bulan setelahnya, James Gunn akhirnya mengumumkan tanggal pemutaran perdana film Superman, yaitu tanggal 11 Juli 2025. Dengan harapan tidak ada pemunduran jadwal seperti yang terjadi terhadap beberapa film-film superhero. Lalu kemudian di bulan April tahun ini, James Gunn merilis beberapa foto dari lokasi syuting, dan kemudian pada bulan Mei, dunia terutama untuk para fans Superman dikejutkan dan dihebohkan dengan sebuah postingan dari James Gunn yang akhirnya mereveal David Corenswet dalam kostumnya sebagai Superman dalam film yang digarap nanti. Poster ini menuai pro dan kontra. Banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka. Beberapa waktu kemudian beredarlah beberapa gambar yang diambil dari lokasi syuting Superman yang memperlihatkan tidak hanya Clark Kent atau Superman dan Lois Lane, tapi juga beberapa karakter yang ikut bermain dalam film tersebut. Mulai dari Mr. Terrific, Hawkgirl, sampai Guy Gardner alias Green Lantern yang juga akan hadir dalam film Superman ini. Lalu pada bulan Oktober kemarin, James Gunn merilis sebuah gambar yang memperlihatkan Superman dan Crypto the Dog sedang duduk di sebuah planet atau mungkin itu bulan sambil menatap bumi. Yang mana ini merupakan sebuah adegan yang diambil dari panel komik. Dan akhirnya pada bulan Desember adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh para fans Superman. Karena di bulan inilah teaser trailer perdana untuk proyek film Superman yang digarap oleh James Gunn sendiri akan dirilis ke publik. Semuanya diawali dari sebuah trailer event yang digelar secara online yang ditujukan untuk para jurnalis maupun pers yang berkesempatan untuk menyaksikan teaser trailer perdana ini duluan. Dan saya termasuk di dalamnya. Jadi pada intinya saya sudah menyaksikan terlebih dahulu trailer ini sebelum kalian yang menunggu pada malam hari ini trailer tersebut dirilis. Uh, uh. Finally Superman kita. Jadi
Smallville. Kripto, manggil Kripto. Siapa? Kripto. Home. Take me home. Oke. Oh, Lex Luthor. Oh my god. Oh. Oh. Oh my god. Oh. 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 Nah, itu dia reaksi saya ketika pertama kali menyaksikan trailer Superman garapan James Gunn. Dan di trailer event tersebut, kami tidak hanya menyaksikan trailer Superman, tapi kami juga sempat mengikuti sesi Q&A atau tanya jawab yang dilangsungkan oleh Warner Brothers yang menghadirkan James Gunn dengan seorang moderator yang sudah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Termasuk salah satunya ada pertanyaan dari Indonesia yang menjadi perwakilan, yaitu PlayStop Rewards, yang pertanyaannya juga sempat dibacakan. Dan saya akan merangkum semua informasi yang kalian butuhkan tentang proyek film Superman yang digarap oleh James Gunn ini. Dalam sesi tersebut, James Gunn mengkonfirmasi bahwa filmnya dimulai tepat di tengah-tengah aksi, yang sebenarnya menunjukkan bahwa film tersebut kemungkinan besar dimulai pada titik cerita yang paling menarik dari plot utama film ini. Dan sepertinya temponya akan dipertahankan dari titik tersebut. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian terbiasa menyaksikan sebuah film dengan plot yang lurus ke depan, plot dari film Superman ini kemungkinan besar akan maju mundur. Jadi filmnya akan dimulai dari pertengahan cerita, kemudian akan ditarik mundur ke belakang. Ini merupakan sebuah teknik penceritaan yang sebenarnya sudah lazim dalam industri film, tapi untuk film-film Superman sepertinya tidak pernah kita lihat. Dan ini baru pertama kalinya. Dan akhirnya diterapkan oleh James Gunn untuk film Superman-nya. Mungkin banyak yang mengkhawatirkan bahwa seperti apa tone dari film Superman yang digarap oleh James Gunn, mengingat rekam jejak dari James Gunn yang pernah menggarap film Guardians of the Galaxy yang notabene merupakan bagian dari franchise Marvel Cinematic Universe yang tentu saja tone-nya sudah kalian kenali. Namun di sini James Gunn sudah mengkonfirmasi bahwa film Superman garapannya akan memiliki elemen komedi yang tidak banyak. Elemen komedi dalam film ini akan lebih terkendali menurut James Gunn. Yang menarik lagi adalah dalam film Superman ini, Clark Kent dan Lois Lane diceritakan sudah saling kenal, tapi kita tidak tahu seberapa kenal dan seberapa dekat mereka berdua. Tapi yang jelas ini berbeda dengan film-film Superman yang pernah digarap, baik itu Zack Snyder maupun Richard Donner, di mana film Superman akan dimulai ketika Clark Kent dan Lois Lane belum saling mengenal satu sama lain. Sama halnya dengan Lex Luthor yang diperankan oleh Nicholas Hoult. Dalam film ini juga sudah diceritakan sudah membenci Superman sejak awal. Meskipun mereka berdua belum saling mengenal satu sama lain. Dalam artian, meskipun mereka berdua tidak saling mengenal secara pribadi. Tapi kebencian itu sudah ada dalam diri Lex Luthor terhadap Superman. Tapi satu hal yang menarik dari sesi Q&A tersebut di mana James Gunn mengakui bahwa dia sangat terinspirasi dari film-filmnya Zack Snyder. Selain terinspirasi dari Zack Snyder, Superman sendiri memang sudah sejak dari awal diakui oleh James Gunn akan sangat terpengaruh dengan cerita komik All Star Superman. Dan dalam trailer terbukti ada sedikit anggukan dari gaya sinematografi milik Zack Snyder yang menjadi inspirasi dari James Gunn di sini. Meskipun sepertinya akan jauh lebih terkendali ketika James Gunn yang menggarapnya. Satu hal yang menarik juga dalam beberapa film garapan James Gunn, terutama untuk comic book movie, James Gunn selalu memasukkan elemen musik, mulai dari The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy, sampai kepada Peacemaker. Namun, James Gunn mengkonfirmasi bahwa dalam film Superman, hal tersebut tidak akan kalian lihat.
yang banyak dalam film ini adalah scoring music, yang tentu saja akan membuat film ini menjadi sebuah film pembeda dari karya-karya James Gunn yang sebelum-sebelumnya. Lalu ketika ditanya oleh media seberapa besar rencana DCU di bawah tanggung jawab dan arahan James Gunn dan Peter Safran, James Gunn mengaku bahwa semoga film Superman diterima oleh banyak orang. Dan masa depan DCU ini tergantung kepada pencapaian dari film Superman. Dan satu hal yang mungkin paling pengen kalian ketahui seberapa besar role yang dimiliki oleh aktor-aktor lain, oleh para karakter-karakter lain selain Superman dalam film ini. Seperti yang kita tahu, ada beberapa karakter superhero yang juga ikut hadir dalam film Superman. Dan itu menjadi sesuatu hal yang baru dalam film Superman untuk film pertama. Tapi dikonfirmasi oleh James Gunn bahwa Mr. Terrific akan memiliki role besar dalam film ini. Tapi meskipun demikian, semua karakter-karakter yang hadir dalam film Superman akan sangat penting untuk alur cerita dalam film ini. Jadi jangan khawatir. Yang jelas ketika melihat trailer yang baru saja dirilis oleh Warner Brothers, yaitu trailer Superman, memunculkan begitu banyak harapan, memunculkan begitu banyak kegembiraan, terutama untuk para fans DC yang sudah lama pengen melihat DC Universe dalam format live action untuk segera bisa kembali kita nikmati sebagai tontonan di setiap tahunnya. Mudah-mudahan DC Universe di bawah arahan James Gunn dan juga Peter Safran bisa produktif namun tidak mengurangi kualitas dari proyek yang mereka sajikan. Teaser trailer film Superman ini menjanjikan sesuatu hal yang positif dan sepertinya para fans Superman akan menyukai. Kalau kalian sudah menonton teaser trailer yang satu ini, silahkan tuliskan pendapat kalian dan reaksi kalian di kolom komentar di bawah ya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.